Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang akan membahas kisah-kisah menarik, kisah misteri, sadis, horor, dan juga tidak masuk di akal alias di luar nurul, cuy. Dan kali ini kisah datang dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, cuy. Dimana pada 15 Juni tahun 2023, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah, geger, cuy. Kegegeran ini terjadi dikarenakan ditemukan 4 kerangka bayi di sebuah lahan kosong, cuy. Keempat kerangka bayi ini ditemukan pertama kali oleh 2 orang pekerja yang bernama Slamet dan juga bernama Purwanto, cuy. Dimana saat itu mereka berdua tengah melakukan perataan tanah di lahan bekas kolam yang baru dibeli oleh seorang warga yang bernama Prasetyo Utomo, warga Kelurahan Tanjung, RT 1 RW 2, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah, cuy. Setelah keduanya menemukan kerangka yang diduga bayi nih, awalnya itulah diduga bayi, cuy, karena kan siapa tahu itu kerangka binatang, cuy. Mereka berdua kemudian melaporkan atau memberitahu warga, dan selanjutnya dari warga memberitahu aparat desa setempat, dan akhirnya dilaporkan ke polisi, cuy. Atas temuan tersebut, polisi pun lantas datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan, kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, dan juga mengumpulkan benda-benda atau tulang-tulang yang diduga kerangka bayi. Tulang yang diduga kerangka bayi itu nih, cuy, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto untuk dipastikan kebenarannya. Di sana dilakukan pemeriksaan forensik, dan dari hasil pemeriksaan forensik ini, cuy, akhirnya terungkaplah bahwa kerangka yang ditemukan di lahan kosong tersebut memang kerangka bayi, cuy. Jadi 4 kerangka bayi yang ditemukan. Setelah memastikan bahwa keempatnya adalah kerangka bayi, polisi pun kemudian meminta keterangan kepada saksi atau warga di sana. Ada 6 orang saksi yang diperiksa oleh polisi. 1 dari 6 saksi tersebut adalah seorang perempuan berinisial E yang saat itu berusia 25 tahun. Dari pengakuan E nih, cuy, ternyata si E mengatakan bahwa kerangka bayi tersebut adalah kerangka bayi miliknya, cuy, dan ini sangat mengejutkan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi, cuy? Mari kita saksikan selengkapnya. Nah, cuy, setelah si E ini mengakui bahwa keempat kerangka bayi tersebut adalah bayi miliknya, polisi pun kemudian mendalami keterangan dari si E, dan akhirnya terungkaplah bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan terlarang dengan ayah kandungnya sendiri, cuy. Dimana nih si E diperkaos oleh ayahnya sendiri, cuy, yang bernama Rudianto alias Rudi, yang saat itu berusia 57 tahun, cuy. Dan dari keterangan tersebut, polisi pun kemudian melakukan penangkapan kepada si Rudi pada Sabtu 24 Juni 2023 malam, masih di wilayah Kabupaten Banyumas, cuy. Setelah si Rudi ditangkap ini, cuy, polisi pun memintai keterangan kepada si Rudi, dan si Rudi mengaku bahwa ia telah menyetubuhi anaknya sejak tahun 2013, sejak si anak atau si E ini berusia 13 tahun, cuy, sehingga si anak ini diperkaos selama kurang lebih 12 tahun, cuy. Dan dalam pengakuan si Rudi nih, cuy, ternyata bayi yang dihabisinya bukan 4 orang saja, melainkan 7 bayi, cuy.
Dan mendengar atau mendapat keterangan tersebut, polisi pun kembali ke kebun tersebut bersama warga atau ke tanah kosong tersebut bersama warga melakukan pencarian cuy. Dan akhirnya 6 hari setelah penemuan bayinya tanggal 15 tadi, jadi tanggal 26 Juni, warga bersama polisi kemudian menemukan 3 lagi kerangka bayi yang lokasinya tak jauh dari lokasi penemuan 4 kerangka bayi sebelumnya cuy. Kemudian nih cuy, dari pendalaman polisi lagi nih cuy, ternyata si Rudy ini menghabisi 7 orang bayi hasil hubungannya dengan si anak kandung atau hubungan incest dengan anak kandungnya ini agar bisa kaya raya cuy. Jadi si Rudy ini percaya tahayul setan cuy. Selain itu, si Rudy juga mengakui bahwa pada tahun 2013 setelah anaknya digauli beberapa kali, akhirnya si anak pun hamil. Dan saat hamil pertama ini cuy, proses persalinannya dilakukan di rumahnya cuy. Jadi selama hamil itu si E ini tidak tersentuh bidan, vitamin, atau sejenisnya. Artinya tidak pernah diperiksa oleh dokter. Yang artinya dilahirkan sendiri cuy, dibantu oleh si Rudy ini cuy. Dan akhirnya nih, dalam hamil pertamanya, si E melahirkan anak perempuan cuy. Dan anak tersebut atau bayi yang dilahirkannya tersebut langsung dihabisi dan dikubur oleh si Rudy cuy. Dan selain tahun 2013, si Rudy juga menghabisi bayi pada tahun 2015, kemudian 2016, 2018, 2019, 2020, dan terakhir 2021. Dari ketujuh bayi tersebut, 4 orang berjenis kelamin perempuan dan 3 lainnya adalah laki-laki cuy. Nah, lalu siapakah sebenarnya ini si Rudy? Kenapa ia bisa melakukan ritual tersebut demi kekayaan cuy? Usut punya usut, ternyata si Rudy dikenal oleh warga sekitar sebagai dukun pengobatan. Jadi warga mengenalnya memiliki keahlian dalam hal mengobati cuy. Dan selain itu terungkap pula bahwa si Rudy memiliki 3 orang istri. Dari 3 orang istri tersebut, hanya istri pertama sajalah yang sah diakui oleh negara, sementara 2 lainnya menikah secara siri. Akan tetapi 2 istri lainnya, yakni istri pertama dan istri kedua, sudah cerai dan kini tinggal istri ketiganya saja. Dan untuk diketahui juga bahwa si E yang ia perkaos itu adalah anak dari istrinya yang ketiga cuy. Dan ternyata cuy, istri ketiga dari si Rudy yang berinisial S juga mengetahui jika anak kandungnya diperkaos oleh suaminya sendiri cuy. Akan tetapi nih, si S tidak berdaya cuy, karena si Rudy mengancam atau selalu mengancam si S akan menghabisinya jika berani mengatakan kepada siapapun, termasuk melaporkannya kepada polisi. Ancaman juga diterima oleh si E cuy, dimana sama dengan si S atau ibu kandungnya, si Rudy mengancam akan menghabisinya jika si E berani macam-macam melapor atau mengadu kepada orang lain cuy. Dan untuk diketahui juga, si Rudy ini ternyata tidak punya rumah dan ia tinggal di sebuah gubuk yang berada di atas lahan warga yang dulunya pernah digunakan sebagai lokasi pemancingan atau kolam pancing cuy. Dan di sana si Rudy ini tinggal bersama anak kandungnya yakni si E, jadi tinggal berdua, sementara istri ketiganya yang berinisial S itu tinggal di tempat lain. Jadi si Rudy ini leluasa melakukan hubungan badan atau memperkaos anak kandungnya itu karena ia tinggal berdua saja cuy. Lalu sebenarnya siapa sih yang membisiki si Rudy melakukan ritual aneh ini? Apakah karena hasil pertapaan mungkin, atau bisikan karena ia diketahui memiliki keahlian mengobati, atau ada orang lain? Ternyata nih cuy, pada tahun 2011 si Rudy pernah merantau dan bekerja di Klaten sebagai seorang buruh bangunan cuy. Saat menjadi buruh bangunan itu, ia kemudian bertemu dengan seorang lelaki
yang disebutkan bernama Bambang cuy. Bambang ini merupakan seorang dukun sekaligus guru spiritual dari Rudi, itu menurut pengakuan si Rudi cuy. Nah, kemudian si Rudi ini kerap mengeluh kepada si Bambang bahwa ia tidak kaya-kaya, bahkan rumah tidak punya, terus saja mengeluh seperti itu. Nah, akhirnya si Bambang ini menurut pengakuan si Rudi memberikan saran agar si Rudi melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya sendiri cuy. Tak hanya itu, si Bambang juga memberikan saran agar setelah melakukan hubungan badan, jika si anak itu hamil dan melahirkan anak, maka anak itu harus dihabisi dan dikubur. Dan si Bambang juga mengatakan si Rudi harus memiliki 7 anak agar bisa kaya dan menghabisi serta mengubur ke-7 anak atau bayi yang dilahirkan oleh anak kandungnya dari hubungan terlarang alias incest tersebut cuy. Tak hanya itu, menurut pengakuan Rudi, si Bambang juga mengatakan nantinya akan ada orang yang datang membawakan si Rudi ini uang setelah ia melakukan ritual kejam ini cuy. Kemana otaknya ini cuy? Kenapa? Aduh, kemana pikirannya sebenarnya? Apa ya dibutakan atau gimana? Atau kan terhimpit ekonomi jadi percaya-percaya saja? Atau mungkin si Rudi emang doyan nih cuy? Nggak tahu juga ya. Nah, dan ternyata nih cuy, menurut keterangan dari polisi nih cuy, si Bambang itu diduga sudah meninggal dunia cuy, sehingga tidak bisa dihadirkan atau ditangkap dan juga dimintai keterangan cuy. Jadi apa yang dikatakan si Rudi ini masih menjadi pengakuan sepihak karena orang yang dituduh yakni si Bambang ini sudah meninggal, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Akhirnya nih masih menjadi tanda tanya apakah benar nih si Rudi mendapat saran dari si Bambang untuk melakukan itu, masih belum tahu cuy. Nah, kemudian lanjut nih cuy. Ada juga pengakuan dari si E. Saat diinterogasi oleh polisi, si E mengatakan bahwa si Rudi kerap kali mengancam dirinya ketika ia menolak untuk berhubungan badan nih cuy. Bahkan nih cuy, saat si E masih diperkaos nih cuy, dalam kondisi diperkaos, si Rudi juga tetap mengeluarkan ancaman akan membunuhnya cuy jika hal itu sampai terbongkar cuy. Aduh. Nah, dalam proses persalinannya cuy, kan ada 7 anak atau bayi yang dilahirkan, semua dilakukan di gubuknya. Nah, dalam proses persalinan tersebut juga dibantu oleh istri ketiganya atau ibu kandung dari si E, yakni si S. Namun ya seperti tadi sudah diceritakan bahwa si S ini tidak berani melawan karena diancam akan dihabisi cuy. Jadinya manut-manut saja sama si Rudi, dan si Rudi juga ikut membantunya. Dan begitu bayinya keluar, langsungnya diambil oleh si Rudi, nggak dikasih si S ataupun si E ini untuk mengambilnya, langsung diambil sama Rudi, kemudian dibekap sampai tewas, lalu dibungkus dengan kain atau baju, lalu dibawalah ke tanah kosong yang menjadi lokasi penguburan mayat-mayat bayi itu cuy. Nah, kemudian nih cuy, ada pengakuan menarik cuy. Tadi kan disebutkan bahwa ritual aneh atau ya sadis itulah dilakukan oleh si Rudi agar bisa menjadi kaya cuy. Pada suatu kesempatan nih cuy, wartawan bertanya kepada si Rudi, apakah kamu sudah kaya Rudi? Nah ya kurang lebih seperti itulah pertanyaannya. Apakah sudah kaya ya gitulah. Intinya ditanyakan sama wartawannya, dan si Rudi menjawab, aduh belum, dan bahkan ia rumah pun belum punya cuy. Jadi apa yang dilakukannya selama ini sangat sia-sia dan penuh dengan dosa atau bergelimang dosa cuy. Waduh, ini parat si Rudi ini, aduh. Akan tetapi cuy, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Dan akhirnya nih, meskipun si Rudi mengancam istrinya dan juga anaknya yang diperkaos itu, akhirnya orang lainlah yang membongkar kejahatan si Rudi atau 2 pekerja tadi cuy, dimana saat meratakan tanah ditemukanlah tengkorak atau kerangka bayi ini cuy. Langsung dilaporkan kemudian ke polisi dan akhirnya terungkaplah si Rudi pelakunya dan si Rudi ditangkap cuy. Setelahnya cuy, si Rudi pun menjalani persidangan nih cuy. Dia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri
Purwokerto. Dan dari pengadilan atau dari proses pengadilan tersebut, si Rudianto alias si Rudi ini divonis penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan 7 bayi hasil hubungan incest dengan putri kandungnya, cuy. Nah, vonis tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua yang bernama Veronica Sekar Widuri pada Rabu 7 Februari tahun 2024. Dalam pembacaan vonis tersebut, Veronica mengatakan bahwa Rudi dipersalahkan melanggar pasal 340 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan si Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan menghabisi 7 darah dagingnya dan juga memperkaos anaknya sendiri dari mulai di bawah umur, yakni saat berusia 13 tahun di tahun 2013, cuy. Sangat tidak bisa berword-word lah. Sangat kejam nih ayahnya, sangat kejam, sangat brengsek. Aduh, kok bisa-bisanya otaknya tercuci oleh cara-cara instan agar bisa kaya, cuy. Mana mungkin nih bisa seperti itu? Siapa orang yang akan datang membawakan uang? Nggak mungkin lah. Kalau orang itu tahu mungkin lah dilaporin, nggak mungkin lah dia datang membawakan uang, kan gitu kan, cuy. Aduh. Ya, sekian pembahasan kali ini, cuy. Jangan lupa saksikan terus channel Bang Demon ini, cuy. Jangan lupa dukung juga nih, cuy, channel Bang Demon agar semakin besar dengan cara yang pasti menontonnya, cuy. Tonton sampai habis, jangan setengah-setengah, biar tahu kisah lengkapnya yang seru-seru nih, cuy. Dijamin seru nih. Kemudian di like, di komen juga, cuy. Kemudian jangan lupa juga di share atau disebar kepada teman-teman lainnya agar semakin banyak yang tahu bahwa ada channel keren yakni Bang Demon, cuy. Dan terakhir, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng atau notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi bahwa ada video baru dari Bang Demon, cuy. Sampai jumpa